Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 46, bantu aku menekannya. Kantor. Morris melepas semua pakaiannya. Dia berjalan menuju kamar mandi dan mendorong pintu hingga terbuka, hanya untuk menemukan bahwa pintu itu terkunci. Kewaspadaannya cukup kuat, Morris mengutuk dengan keras, mengetuk pintu, dan berteriak, "Sarah, bukakan pintu untukku." Di dalam kamar mandi, Sarah terus membilas wajahnya bahkan kepalanya dengan air, kini pakaiannya basah semua, dan pakaiannya menempel erat di kulitnya, memperlihatkan sosok anggunnya. Tapi obatnya sangat kuat, kalaupun dicuci dengan air tidak ada gunanya. Dia menjadi semakin tidak nyaman, dan dia belum pernah merasakan ketidaknyamanan sebesar ini sebelumnya. Dia berjongkok di tanah, merasa sangat tidak nyaman. Suara Morris datang dari luar pintu, "Sarah, cepat buka pintunya. Kamu tidak tahan lagi. Buka pintunya dengan cepat. Aku akan membantumu agar kamu tidak merasa tidak nyaman." Di luar, berbagai kata-kata provokatif dari Morris terdengar. Sarah belum kehilangan akal sehatnya. Dia tahu dia tidak bisa. Dia punya suami. Suaminya adalah Julian. Tidak ada yang bisa memberikannya kepadaku kecuali suamiku. Dia duduk di tanah, wajahnya yang cantik memerah, dan ekspresi kesakitan di wajahnya. Morris menelepon selama beberapa menit, tetapi Sarah tidak membuka pintu. Dia sangat marah sehingga dia terus menendang pintu, mencoba membukanya. Ngomong-ngomong, sekarang sedang libur kerja, dan tidak ada orang di luar. Sekalipun ada suara berisik, tidak akan ada yang tahu. Paling buruk, kita hanya akan mencari seseorang untuk memperbaiki pintu besok. Pertunjukannya ada tepat di depannya, bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia terus menendang pintu. Sekali, dua kali, tiga kali. Setiap kali dia menendang, jantung Sarah berdetak kencang. Setelah menendang beberapa menit, dia akhirnya mendobrak pintu hingga terbuka. Dia melihat Sarah berjongkok di tanah, basah kuyup dan memerah. Dia menelan ludahnya, lalu menyilangkan tangannya dan memandang Sarah yang duduk di tanah dengan ekspresi main-main di wajahnya. "Bagaimana? Bukankah begitu tidak nyaman? Tolong mohon padaku, dan aku akan membantumu." Saat ini, dia tidak sedang terburu-buru. Ini kantornya, dan Sarah berada di bawah kekuasaannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Melihat video yang dia rekam, dia tersenyum. Dia berlutut, memandang Sarah yang memegangi lututnya dengan kedua tangannya, dengan paksa melepaskan tangannya, dan merobeknya dengan santai. "Zi!" Kancing kemeja Sarah langsung robek. "Sempurna, sangat sempurna," kata Morris kepada Sarah dengan kagum. Dia tidak terburu-buru. Dia ingin menunggu sampai Sarah tidak tahan lagi dan memohon padanya. "Sarah, mohon mohon padaku." Sarah hanya merasa pusing. Dia ingin berbicara, tetapi nalurinya mengatakan bahwa dia tidak bisa. Dia menggigit lidahnya, menusuk sarafnya, berusaha menjaga kewarasannya. Dia tahu bahwa Julian akan segera datang. Setelah Julian menerima telepon Sarah, dia dengan paksa mengambil mobil, menginjak pedal gas, menerobos lampu merah, dan tiba di grup Ayla secepat mungkin. "Hei, siapa kamu? Kami sedang libur kerja sekarang." Julian bergegas ke gedung Ayla Group dengan kemarahan yang luar biasa. Beberapa penjaga keamanan datang dan berteriak, "Hentikan!" Julian mengepalkan tangannya dan meninju. Jenazah satpam yang datang terlempar beberapa meter jauhnya, dan ia tergeletak di tanah dengan keras, kehilangan kesadaran dan tidak mengetahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. "Seseorang membuat masalah, cepatlah!" Seorang penjaga keamanan dengan cepat memanggil dukungan. Julian mendatangi seorang penjaga keamanan, menangkapnya, menariknya dari tanah, dan berteriak dengan dingin, "Di lantai berapa kantor manajer SDM? Dia seperti binatang buas." Pupil matanya berwarna merah darah, dan dia memiliki aura kekerasan yang mengerikan. Penjaga keamanan itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan kencing. "Ya, di lantai 3. Julian dengan santai melemparkan penjaga keamanan itu. Saat ini, lebih dari selusin petugas keamanan bersenjatakan tongkat listrik bergegas mendekat. Julian mengepalkan tinjunya dan bergegas mendekat, dia menegangkan wajahnya, mengertakkan gigi, dan terus menyerang tanpa ampun. Selusin petugas keamanan yang bergegas mendekat langsung dirobohkan dan dipukuli hingga jatuh ke tanah, kaki atau tangan mereka patah, dan mereka menjerit kesakitan. Julian bergegas menuju tangga, bergegas menuju lantai 3, dan melihat kantor manajer. Di kantor, Morris telah menyeret Sarah keluar dan melemparkannya ke sofa. Pada saat ini, Sarah mengenakan pakaian compang camping dan hampir kehilangan kewarasannya. Morris seperti kucing yang bermain dengan tikus, dengan ekspresi bercanda di wajahnya. "Sarah, tolong buka mulutmu untuk memohon padaku." Sarah menggigit bibirnya erat-erat. Meskipun tubuhnya tidak tahan, dia tidak pernah berbicara. Dan saat itu juga, boom, pintu kantor yang terkunci langsung dibuka.
Pintu kantor runtuh, dan seorang pria dengan ekspresi muram dan urat menonjol di wajahnya bergegas masuk. Kamu, siapa kamu? Morris mendengar suara itu dan berbalik untuk melihat pintu runtuh dan seorang pria bergegas masuk. Pada saat ini, dia merasakan suhu ruangan turun, seolah-olah dia berada di jurang es, dan tidak bisa menahan gemetar. Julian berjalan mendekat. Siapa kamu? Julian melihat Sarah terbaring di sofa, basah kuyup dan acak-acakan. Kemarahan di hatinya melonjak. Dia meraih ke belakangnya dan 2 jarum perak muncul di telapak tangannya. Swoosh! Jarum perak itu meledak. Ah! Morris berteriak. Matanya buta. Julian meraih tangannya dan mengerahkan kekuatan. Klik! Tangannya patah. Menendang lututnya. Lutut Morris langsung patah dan tubuhnya jatuh ke tanah. Kakinya tidak ada gunanya. Sebuah kaki menginjak dadanya. Tendangan ini juga relatif kuat dan langsung mematahkan tulang rusuk dada Morris. Morris bingung. Saat ini, ketakutan muncul di hatinya. Apakah ini iblis? Sebelum dia sempat bereaksi, dia dibutakan, tangannya patah, kakinya patah, dan tulang-tulang di dadanya ditendang. Ketika penjaga keamanan yang bergegas melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan dan berdiri di depan pintu kantor, tidak berani masuk. Julian langsung menginjak hati Morris. Ah! Morris berteriak, lalu kehilangan suaranya, menoleh, dan kehilangan nafas kehidupan. Setelah membunuh Morris, Julian mendekati sofa. Sarah, ini aku Julian. Sarah tampak bingung. Ketika dia mendengar suara yang dikenalnya, dia membuka matanya sedikit. Ketika dia melihat Julian, dia menghela nafas lega. Julian, aku. Jangan bicara, aku akan mengantarmu kembali. Julian mengulurkan tangannya dan menekan titik akupuntur di tubuh Sarah. Sarah langsung tertidur. Ketika Julian melihat keadaan Sarah, dia tahu bahwa obat di tubuhnya belum hilang. Jika tidak dilepaskan, akan ada menjadi masalah besar. Bahkan dapat mempengaruhi saraf otak dan menyebabkan demensia. Jika ini serius, kamu akan mati. Dia mengeluarkan jarum perak yang dibawanya dan segera memasukkannya ke dalam tubuh Sarah. Dia menggunakan jarum perak untuk merangsang meridian dan titik akupuntur untuk melepaskan racun dalam tubuh. Setelah melakukan semua ini, dia memeluk Sarah dan pergi. Puluhan satpam berkumpul di depan pintu kantor. Petugas keamanan ini dipersenjatai dengan tongkat listrik, namun tidak ada yang berani menghentikan mereka. Julian datang dengan Sarah di pelukannya, sementara mereka terus mundur. Wengke, wengke. Di luar, sirene berbunyi. Julian sedikit mengernyit. Segera, dia mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan nomor. King Kotake sedang rapat ketika telepon pribadinya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Dia melambaikan tangannya sedikit dan menghentikan rapat. Hei, siapa? Saya, Naga Hitam Julian, saya membunuh seseorang di grup Ayla. Sekarang polisi sudah dikirim. Tolong bantu saya menekannya. Naga Hitam, aku bukan bawahanmu, kamu tidak punya hak untuk memerintahku. Kalau begitu aku akan membunuh semua orang yang melihatku membunuh orang. Kamu, jangan main-main, aku akan mengaturnya sekarang. Bab 47, King Kotake tiba. Julian mendengar sirene. Dia tahu polisi akan datang. Dia tidak ingin semua orang mengetahui hal ini. Karena Sarah hanyalah wanita biasa, dia sudah terlalu banyak mengalami pelecehan. Julian tidak ingin membeberkan masalah ini karena kedatangan polisi dan menyebabkan badai di kota. Meskipun Sarah baik-baik saja, jika ini terungkap pasti akan menimbulkan rumor. Sarah telah menanggung terlalu banyak rumor, dan Julian tidak ingin hal ini berdampak pada Sarah. Jadi, dia menelepon King Kotake. Setelah menelepon, dia kembali ke kantor dan duduk di sofa menunggu. Di depan pintu, puluhan penjaga keamanan berkumpul. Para satpam ini bersenjatakan tongkat listrik dan ada butiran keringat di wajah mereka, serta tidak berani masuk ke dalam kantor. Di kantor, Morris terbaring di tanah dalam genangan darah, kehilangan nafas kehidupan. King Kotake sedang rapat. Setelah menerima telepon Julian, dia sangat khawatir Julian akan bertindak sembarangan. Dia juga telah mendengar tentang amarah Julian. Ia mengakhiri pertemuan dan mengeluarkan perintah, panggil polisi. Abaikan urusan grup Ayla. Biarkan militer turun tangan. Segera siapkan kendaraan dan berangkat ke grup Ayla. Grup Ayla. Meski kini sedang tidak bertugas, namun masih banyak karyawan yang bekerja lembur. Ada lebih dari selusin penjaga keamanan tergeletak di tanah di lantai pertama kelompok itu, semuanya tergeletak di tanah dengan tangan atau kaki patah. Ini bukan patah tulang, ini benar-benar patah lengan dan kaki, yang dipelintir secara paksa dengan kekuatan yang mengerikan. Orang-orang ini tergeletak di tanah sambil menjerit kesakitan,
Bahkan ada yang kehilangan banyak darah hingga koma, pemandangannya berantakan, dan beberapa karyawan berjongkok di tanah ketakutan sambil gemetar. Saat ini, polisi telah tiba, menutup tempat kejadian, dan ambulans diberangkatkan. Melihat adegan berdarah tersebut, para petugas polisi khusus bersenjata lengkap ini bersiaga penuh dan mulai menanyakan keadaan. Ketika mengetahui pelaku masih berada di dalam kelompok, mereka segera mulai mengendalikan situasi. Saat ini, Kapten Tim SWAT menerima telepon dari atas, memintanya untuk mengabaikan grup Ayla dan membiarkan militer mengambil tindakan. Tak lama kemudian, kendaraan militer muncul di luar grup Ayla. Lusinan jeep melaju, dan ribuan tentara bersenjata lengkap muncul, mengusir massa yang bertempur di luar kelompok dan mengusir polisi. Setelah Julian menunggu di kantor sekitar 10 menit, militer muncul dan penjaga keamanan di pintu ditahan secara paksa. Seorang pria parubaya kekar masuk ke kantor, menatap Morris, yang tak bernyawa di tanah, dan kemudian menatap Julian, yang sedang duduk di sofa di kantor, sambil menggendong Sarah. Dia berjalan mendekat, dengan sedikit ketidakpuasan di wajah Guozi. "Julian, ini Jiangzong, bukan Southern Wasteland, bagaimana kamu bisa begitu kejam?" Julian berdiri sambil menggendong Sarah, dan berkata, "Saya akan melalui pintu belakang, dan Anda dapat mengatur mobil agar saya dapat membawa saya kembali dengan selamat. Mengenai apa yang terjadi di sini, saya tidak mau berita apapun dari dunia luar. Orang-orang yang melihat saya harap Anda bisa mengatasinya." Julian berbalik dan pergi. King Kotake sangat tidak berdaya. Dia adalah panglima tertinggi wilayah barat, dan sekarang panglima tertinggi dari 5 pasukan, tetapi dia dipanggil ke sana kemari oleh Julian. Namun, dia benar-benar tidak ingin Julian membuat kekacauan besar. Del. Julian, yang sedang menggendong Sarah, berbalik, memandang King Kotake yang mengenakan jubah perang dengan 5 bintang di bahunya, dan berkata dengan tenang, "Kenapa? Apakah ada yang lain?" Julian, berhentilah menimbulkan masalah. Bagaimanapun, ini berada dalam yurisdiksiku. Jangan mempersulitku. Bolehkah aku memohon padamu? Saya tidak akan menyinggung siapapun kecuali mereka menyinggung saya. Jika mereka melakukannya, mereka akan dihukum. Julian berbalik dan pergi. Julian sombong dan menentang hukum raja, yang membuat King Kotake sangat marah, tapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Julian. Bahkan jika Julian melakukan kejahatan keji, dia tidak punya hak untuk menangkap Julian kecuali diperintahkan oleh pejabat tertinggi di atas. Dia menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan, "Atur mobil untuk pergi ke pintu belakang dan bawa dia kembali." Ya. Anak buah King Kotake segera pergi untuk membuat pengaturan. Setelah itu, King Kotake memerintahkan, "Singkirkan semua kamera pengintai grup Ayla. Mereka yang dihajar oleh Julian harus menghibur keluarganya. Mereka yang pantas mendapatkan perawatan akan dirawat, dan mereka yang pantas mendapatkan kompensasi akan diberi kompensasi. Semua penjaga keamanan siapapun yang melihat Julian akan dibawa pergi. Ayo pergi dan minta mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan. Segala sesuatu yang kita lihat hari ini busuk di perut kita. Jika ada berita dari dunia luar, kita akan menyelidikinya secara mendalam." Juga diumumkan kepada publik bahwa ini adalah latihan gabungan antara militer dan polisi. King Kotake membuat pengaturan cepat. "Aturlah masalah ini dengan baik." Adapun Morris yang meninggal, dia juga mengirim orang untuk menyelidiki identitas Morris, tetapi mengetahui bahwa dia adalah keluarga Yang, salah satu dari 4 keluarga paling berkuasa di Jiangzong. King Kotake secara pribadi mengirim pasukan ke keluarga Yang dan memberitahu keluarga Yang bahwa dia menyukai Morris dan membawa Morris untuk berlatih secara diam-diam menjadi agen dan tidak akan kembali dalam waktu singkat. Jenazah Morris diam-diam dibawa pergi dan dikremasi tanpa ada yang menyadarinya. King Kotake mengirim mobil untuk mengantar Julian pulang. Tidak ada seorang pun di rumah, semua orang keluar. Julian memeluk Sarah yang sedang tidur dan membaringkannya di tempat tidur. Melihat pakaian di tubuhnya basah kuyup, dia sedikit mengernyit. Setelah tertegun sejenak, dia pergi ke lemari dan mengeluarkan gaun itu. Lalu dia berjalan ke tempat tidur dan mengganti pakaian Sarah. Dia adalah naga hitam hutan belantara selatan yang agung. Kapan dia pernah membantu seorang wanita mengganti pakaiannya? Dia sangat bingung sehingga butuh waktu hampir setengah jam untuk membantu Sarah berganti pakaian. Dan Julian mengetuk titik tidur Sarah, dan Sarah tidur dengan nyenyak. Dia tidur selama beberapa jam dan tidak bangun sampai malam. Dia bangun dan mengusap kepalanya. Memikirkan beberapa hal sebelumnya, dia bergidik, secara naluriah menarik selimut dan meringkuk ke samping setelah melihat dengan jelas bahwa ini adalah rumahnya. Dia menghela nafas lega. "Sarah, kamu sudah bangun?" Pintu terbuka, dan Julian, mengenakan celemek, masuk dan berkata, "Saya sudah membuat makan malam. Kita bisa makan ketika orang tua saya kembali." "Julian," Sarah menangis sedih. Julian berjalan mendekat dan duduk di samping tempat tidur. Sarah segera jatuh ke pelukannya dan menangis sedih.
Tidak apa-apa, saya tiba tepat waktu, tidak terjadi apa-apa. Julian menghiburnya, manajer SDM Grup Ayla telah dibawa pergi oleh polisi. Dia seharusnya dipenjara selama beberapa tahun. Mendengar ini, Sarah menghela nafas lega. Untungnya, Julian tiba tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, jantungku masih berdebar-debar. Julian, terima kasih. Kamu, harap berhati-hati di masa depan. Jika kamu begitu cantik, bahkan seorang pria pun akan memiliki pikirannya sendiri. Tidak, aku harus mengikuti setiap langkahmu mulai sekarang. Kata-kata Julian membuat Sarah tertawa. Apakah kamu mengganti pakaianku? Sarah memandangi pakaian di tubuhnya. Celana dalamku juga? Ah. Julian tampak malu dan menyentuh kepalanya, seluruh tubuhmu basah kuyup. Aku khawatir kamu akan masuk angin. Setelah aku membawamu kembali, aku menggantinya untukmu. Aku menggantinya dengan mataku tertutup. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak melihat. Idiot, aku istrimu, kenapa kamu menutup mata? Ngomong-ngomong, aku hanya ingat melihatmu mendobrak pintu, tapi aku tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Apa yang terjadi? Sarah tersenyum dan tampak tercengang pada Julian. Senyuman ini ibarat bunga yang tiba-tiba mekar, begitu indah dan cerah. Mengapa senyuman itu memikat? Mungkin senyuman inilah yang dia bicarakan. Bab 48, Naga Hitam adalah yang paling setia. Julian sedikit terganggu sebelum dia menyadari apa yang dia lakukan. Saat saya tiba, Anda jatuh pingsan. Lalu saya menelepon polisi, dan manajernya ditangkap. Julian khawatir Sarah akan memiliki bayangan psikologis, jadi Julian mengatakannya dengan tenang dan terus menghiburnya. Sarah juga sangat senang. Untungnya, saya biasanya membaca lebih banyak buku, mempelajari beberapa trik, dan memperhatikannya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Ayo pergi makan, Julian menarik Sarah. Sarah menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. Julian sudah memasak makanan saat Sarah sedang tidur. Setelah makan malam, anggota keluarga Hansel yang keluar juga kembali. Keluarga tersebut pergi ke supermarket, dan ketika mereka masuk, mereka masih mendiskusikan latihan tersebut. Kesombongan itu sangat besar, dengan puluhan mobil, sungguh mengesankan. Leona memasuki ruangan, memikirkan pemandangan yang dia lihat sebelumnya, dia masih ketakutan. Julian berbisik, Sarah, jangan beritahu orang tuamu apa yang terjadi sebelumnya, aku khawatir mereka akan khawatir. Sarah mengangguk untungnya, kali ini tidak ada bahaya dan tidak terjadi apa-apa. Jika kamu memberitahu orang tuamu, mereka pasti akan khawatir. Bu, apa yang kamu tertawakan? Latihan macam apa? Sarah berdiri, mengambil apa yang dipegang Leona, dan Leona berkata, baru sore, di luar grup Ayla, ada gabungan militer dan polisi latihan. Banyak orang yang diberangkatkan. Dengar, bahkan tokoh besar seperti King Kotake muncul, tapi sayang sekali ketika saya pergi ke sana, saya kebetulan melihat mereka pergi dan tidak melihat pemandangan besar yang sebenarnya. Sarah tercengang. Di luar Ayla Group, latihan? Dia tidak bisa tidak melirik Julian. Julian merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana saya mengetahui hal ini? Ketika saya membawa Anda kembali, saya tidak melihat latihan gabungan militer dan polisi. Sarah tidak terlalu memikirkannya. Julian berkata, ayah dan ibu, makanannya sudah siap dan saya menunggumu kembali untuk makan malam. Keluarga itu datang melalui pintu. Julian pergi mengambil mangkuk dan sumpit. Sambil makan. Della memuntahkan apa yang dia makan di atas meja, dan mengumpat dengan keras, Julian, kamu ingin membunuhku, tahukah kamu, akhir-akhir ini aku menjadi marah, bukan? Makan makanan terlalu pedas? Kenapa banyak cabai? Leona tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan memarahi, apakah ini terlalu pedas? Kalau begitu jangan dimakan, Julian telah menyiapkan makanan untuk kita makan ketika kita kembali, dan kamu masih pilih-pilih. Karamatsu menarik Della tepat waktu. Bu, Della sangat sedih hingga hampir menangis, dulu ibunya sangat menyayangi menantunya, namun kini ia justru membantu menantu yang datang kepadanya. Aku akan mengurangi cabai di masa depan, Julian juga meminta maaf, dia tidak ingin membuat hubungan terlalu tegang, karena jika hubungan tegang, itu hanya akan mempermalukan Sarah. Jika kamu merasa pedas, pergilah makan. Leona mengambil sumpit dan memberi Julian sepotong daging dengan senyuman di wajahnya. Menantu laki-laki, saya mengunjungi beberapa jalan hari ini dan menemukan beberapa etalase toko bagus dengan harga terjangkau. Uang yang kami miliki cukup untuk membuka klinik. Setelah klinik dibuka, kami akan menggunakan Sarah untuk beriklan. Bahkan Sarah dapat memulihkan Anda, penampilannya pasti akan menarik banyak orang, dan bisnis pasti akan booming saat itu. Julian memasang ekspresi tidak berdaya di wajahnya, dia benar-benar tidak ingin membuka klinik.
Setelah klinik dibuka, jika kabar menyebar kembali ke Kyoto, bukankah orang-orang besar itu akan segera datang? Bukankah dia akan sibuk sampai mati saat itu? Sekarang dia hanya ingin berada di sisi Sarah dan menjalani kehidupan yang santai. Bu, ayo kita bicarakan lagi nanti. Bukankah Karamatsu ingin membeli mobil? Ayo belikan dia mobil dengan uang itu. Bahkan jika aku ingin membuka klinik, aku sudah menabung sedikit uang selama bertahun-tahun, itu sudah cukup. Mendengar ini, Karamatsu tersenyum cerah dan buru-buru berkata, Bu, kakak iparku benar, ayo kita ganti mobilnya dulu, ke mobil mewah. Yang ini harganya setidaknya 1 juta yuan, dan itu akan memberimu harga diri ketika kamu pergi. Julian membantu Karamatsu berbicara, dan Karamatsu tidak lagi menyebutnya tidak berguna, melainkan memanggilnya saudara ipar. Julian mengangguk, "Yah, saya tidak kekurangan uang." Ngomong-ngomong, Sarah tampaknya sangat tertarik dengan desain pakaian. Jika tidak, jangan membuka klinik dan memulai perusahaan pakaian. Kota komersial di kota ini akan merekrut investasi asing dalam waktu dekat. Jika saatnya tiba, saya akan menggunakan koneksi saya untuk menyewa gedung perkantoran di lantai pertama sebagai kantor pusat perusahaan dengan harga terendah. Sarah menarik Julian tepat waktu dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Saya mendengar bahwa pusat bisnis di kota ini akan dibangun menjadi pusat keuangan dunia. Harga sewanya sangat mahal, dan biaya masuknya sangat besar. Dan tahukah Anda cara membukanya? Berapa banyak uang yang dibutuhkan perusahaan? Tidak masalah jika kita memiliki hubungan. Jika Anda tidak punya uang, perusahaan seperti apa yang bisa Anda buka?" Julian tersenyum dan berkata, "Mengenai uang, saya akan mencari tahu. Kita dapat meminjamkan atau meminjam. Singkatnya, selama Anda menyukainya, saya akan mendukung Anda. Tahukah Anda bahwa Imperial Residence adalah tempat saya membawamu ke yang terakhir kali? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu, pemilik Imperial Residence adalah rekan seperjuanganku, kita telah melalui hidup dan mati bersama, tapi dia naik lebih cepat dan levelnya sedikit lebih tinggi, dan saya hanya seorang tentara, saya mohon teman saya, ini tidak sulit." "Apa, pemilik Imperial Residence adalah temanmu?" Mata Leona membelalak. Imperial Residence merupakan villa termewah di sungai, seluas lebih dari 2000 hektar, mewah dan mewah. Selalu menjadi misteri siapa pemilik Imperial Residence. Tapi ada rumor dari dunia luar bahwa tinggal di Imperial Residence bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya uang. Julian mengangguk, "Ya, kami dulunya adalah rekan seperjuangan, tetapi sekarang dia pergi ke luar negeri untuk berbisnis. Untuk saat ini, dia menyerahkan Imperial Residence kepadaku. Sarah, aku berencana mengadakan pernikahan denganmu di Imperial Residence. Aku ingin menjadikanmu raja dunia. Pengantin paling bahagia." "Haha, baiklah." Sebelum Sarah dapat mengatakan apapun, Leona tertawa terbahak-bahak, "Ayo kita lakukan di Imperial Residence. Cepat dan lakukan sesegera mungkin. Ini pada hari ulang tahun lelaki tua itu. Kudengar lelaki tua itu menghabiskan 30 juta untuk menyewa keluar dari lantai pertama Hotel Jiangzong. Pada ulang tahun kami yang ke-80, kami juga akan mengadakan pernikahan pada hari itu. Kami akan mengadakannya di Imperial Residence paling mewah dan mewah di seluruh sungai. Kami akan membuat Nicholas yang haus muka itu sangat marah." Leona sangat senang sampai dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Meskipun Imperial Residence bukan milik Julian, Julian memiliki koneksi dan dapat mengadakan pernikahan di Imperial Residence. Jika ini menyebar, akan sangat memalukan. Karamatsu tidak mempercayai kata-kata Julian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kakak ipar, apakah kamu bercanda? Imperial Residence yang kamu bicarakan adalah Imperial Residence Jingxiu. Luasnya lebih luas dari 2000 hektar dan merupakan tempat tinggal termewah dan termewah di seluruh sungai. Mewah, villa terbaik dan Imperial Residence dengan harga yang dikabarkan lebih dari 3 miliar? Ya, Julian mengangguk dan berkata, "Sarah pernah ke sana sebelumnya. Disitulah tempatnya." "Kakak ipar, kamu benar-benar mampu. Siapa rekanmu?" Julian terkekeh dan berkata, "Saya adalah seorang prajurit di hutan belantara selatan. Ada orang lain yang pergi ke hutan belantara selatan bersama saya saat itu. Itu adalah Naga Hitam, pelatih hutan belantara selatan. Dia adalah komandan jutaan pasukan Naga Hitam. Dia berada di level yang sama dengan King Kotake. Pelatih Naga Hitam merawatku dengan baik dan mengizinkanku tinggal di Imperial Residence untuk sementara." "Ya, kembalikan Naga Hitam itu." Karamatsu tiba-tiba kehilangan minat. "Ini terlalu menyombongkan diri." Sarah juga memutar matanya dan berkata, "Kamu menjadi semakin sombong. Jika kamu mengenal Naga Hitam dan jika pelatih Naga Hitam menjagamu, apakah kamu akan begitu jahat? Kamu bahkan ingin meminta uang rokok kepadaku." "Benar. Della tampak menghina, kamu tidak berpura-pura menjadi keren seperti ini. Tahukah kamu apa yang orang katakan tentangmu sekarang? Mereka bilang kamu meminta atasanmu menggunakan koneksimu untuk meminjam mobil untuk pamer, dan tunggu sampai pemilik mobil kembali. Sopir, bosmu, dan kamu tidak boleh berputar-putar, jadi tunggu saja sampai ditembak." Leona mendengar ini. Sekarang dia juga sedikit khawatir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Julian, apakah ini benar-benar yang dikatakan dunia luar?" Ketika masalah besar kembali,
apakah Anda akan diberi sanksi oleh pengadilan? Julian tidak berdaya. Tidak ada yang percaya padanya ketika dia mengatakan bahwa dia dan naga hitam pernah menjadi rekan seperjuangan. Jika dia mengatakan dia adalah naga hitam, tidak ada yang akan mempercayainya. Jika Anda tidak percaya, rahasiakan saja untuk saat ini. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Bu, paling-paling saya hanya menulis laporan untuk ditinjau. Tidak berlebihan. Lagi pula, saya sudah menjadi tentara selama 10 tahun dan saya pernah menyelamatkan nyawa bos saya. Hubungan dengan bos saya juga begitu relatif kuat. Itu hanya mobil, itu bukan kejahatan besar. Leona menghela nafas lega dan menepuk dadanya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, apakah bisa diandalkan untuk mengadakan pernikahan di Istana Kekaisaran? Tidak akan terjadi apa-apa kan? Julian bersumpah, ini benar-benar dapat diandalkan. Imperial Residence adalah kediaman naga hitam. Naga hitam saat ini sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis. Apakah dia akan segera kembali? Dan saya benar-benar mengenal naga hitam. Kami melakukan misi bersama 8 tahun lalu. Meskipun sudah bertahun-tahun, naga hitam yang paling setia. Selama prajuritnya punya sesuatu untuk diminta, asalkan tidak terlalu berlebihan, dia akan setuju. Jika tidak percaya, tanyakan padanya apakah naga hitam yang paling setia dan satu-satunya yang paling menjaga prajuritnya di antara 5 panglima. Dong dong dong. Saat ini, ada ketukan di pintu. Keluarga Alfred muncul di depan pintu dengan kontrak transfer saham baru. Babak 49, bersikaplah tegar untuk sementara waktu. Nicholas memberikan 20% saham keluarga kepada keluarga Anton. Dia juga meminta Alfred untuk melepaskan identitasnya sebagai ketua eksekutif, dan meminta Alfred dimaafkan oleh keluarga Anton. Pastikan untuk mengundang Sarah kembali. Kalau tidak, dia harus keluar dan keluar dari keluarga Hansel. Oleh karena itu, Alfred menyiapkan hadiah lagi dan datang ke rumah Sarah lagi. Tidak banyak orang yang menemani kami kali ini. Yang ada hanya Alfred, istrinya Feli, Andrew, dan Olivia. Mereka berempat memegang hadiah di tangan mereka. Alfred mengetuk pintu dengan lembut. Keluarga Sarah sedang makan dan mengobrol. Leona memerintahkan, Karamatsu, pergi dan buka pintunya. Oh. Karamatsu meletakkan mangkuk dan sumpitnya lalu pergi ke pintu untuk membuka pintu. Melihat bahwa itu adalah keluarga Alfred, dia langsung menyapa mereka dengan senyuman, Paman, kenapa kamu ada di sini? Cepat masuk. Di pagi hari, Leona menolak untuk kembali ke rumah Tang, dan Karamatsu sangat menyesalinya. Tanpa keluarga Hansel, dia akan menganggur dan tidak memiliki pekerjaan, lalu keluarganya akan makan apa? Kini sang paman kembali ke pintu, dengan antusias ia mengambil oleh-oleh dari beberapa orang dan membawanya masuk. Kemarilah, kamu ingin membawa oleh-oleh apa? Ngomong-ngomong, kamu sudah makan? Kita sedang makan, ayo makan bersama. Dia memimpin keluarga Alfred melewati pintu dan berteriak, Amin, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kamu tidak segera mengambil piring dan sumpit? Anton juga berdiri dan memanggil, kakak, ipar perempuan. Tapi Leona meletakkan sumpitnya dengan wajah datar, dan memandang keluarga Alfred yang masuk ke dalam rumah dengan ekspresi rendah, apalagi yang kamu lakukan di sini? Bu, Karamatsu berkata tepat pada waktunya, bisakah kamu berhenti mengucapkan beberapa patah kata? Pamanku datang langsung ke pintu. Mengapa kamu bersikap seperti itu? Diam, tegur Leona. Alfred sama sekali tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, saudara-saudara, saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf. Anda tahu, ayah akan berusia 80 tahun. Bukankah baik bagi keluarga untuk hidup harmonis? Dan kata ayah, berikan kepada Anton 20% bagian keluarga. Karamatsu sangat gembira, benarkah? Della, yang keluar dengan mangkuk dan sumpit, mendengar ini, dengan kegembiraan di wajahnya, dan buru-buru berkata, Paman, Bibi, jangan berdiri, cepat duduk, Julian, apa yang kamu lakukan? Mengapa tidak kamu segera bangun dan menyerahkan posisimu? Keluar. Julian hendak bangun. Duduklah, tegur Leona. Julian segera duduk. Leona memandang keluarga Alfred dengan dingin dan berkata dengan dingin, mengapa, kamu takut tanpa Sarah, Qianjun tidak akan bekerja sama dengan Yonggel. Orang tua itu mengusir keluarga kita dari keluarga di depan begitu banyak orang penting, dan 20% dari keluarga berbagi? Berikan sekarang dan ambil kembali besok. Apakah ini menarik? Meski 20% saham keluarga menarik, itu setara dengan aset 100 juta. Namun, Leona telah menikah dengan keluarga Hansel selama beberapa dekade, dan dia tahu persis karakter seperti apa yang dimiliki Nicholas. Jika dia memberinya sesuatu hari ini, dia mungkin akan mengambilnya kembali suatu hari ketika dia marah. Bu, berhenti bicara. Bu, ini 20% sahamnya. Kalau tidak mau, ibu harus memikirkan kami. Aku dan Karamatsu akan segera punya anak. Ibu harus memikirkan cucumu kan? Sikap Leona membuat Karamatsu dan Della cemas. Andrew segera meminta maaf, Sarah, aku minta maaf. Itu salahku sebelumnya. Aku seharusnya tidak menghinamu. Silakan kembali dan terus menjadi ketua. Urusan perusahaan masih menunggu untuk kamu tangani.
Olivia juga berkata, Saudari Sarah, silakan kembali. Kakek berkata bahwa kamu akan terus menjadi ketua eksekutif grup. Gaji bulananmu akan sama seperti sebelumnya, 300.000. Mendengar ini, Sarah juga terharu. Dia sangat ingin pergi bekerja dan tidak ingin menyia-nyiakan hari-harinya di rumah. Tapi melihat penampilan Leona, dia sangat bijaksana dan tidak berbicara. Tidak peduli. Sikap Leona sangat tegas. Dia tidak pernah ingin kembali ke keluarga Hansel dan menderita. Saudara dan saudari, mengapa kamu melakukan ini? Jangan hidup dengan uang. Feli juga tersenyum dan berkata, 20% dari saham keluarga. Keluarga Hansel memiliki banyak bisnis, dan semuanya menguntungkan. 20% sahamnya, setiap hari saya pikir saya bisa mendapatkan 1 juta dalam waktu kurang dari sebulan. Bu, mohon setuju, Karamatsu sangat cemas hingga dia hampir menangis. 1 juta sebulan, perlakuan yang belum pernah diterima keluarganya, mobil mewah bulan ini. Bu, aku mohon, tolong jangan marah ya. Della pun berdoa, tasnya, roknya, dan kosmetiknya semuanya bergantung pada bagian keluarga ini. Alfred tersenyum dan berkata, Saudara-saudara, jika kamu memiliki ketidaknyamanan, biarkan saja. Lihat, betapa murah hati ayah kali ini, memberinya 20% saham sekaligus. Leona juga sedikit terharu. 20% saham ini adalah uang, begitu orang tua itu meninggal dan harta keluarga dibagi, jumlahnya akan ratusan juta. Anton adalah orang yang tidak berguna. Meskipun dia bekerja keras sepanjang hidupnya, dia tidak akan bisa menghasilkan banyak uang. Namun, dia ingin menangis ketika memikirkan tentang sikap keluarga Hansel selama bertahun-tahun, keluhan yang mereka derita di keluarga Hansel, dan status Anton dalam keluarga. Memikirkan kejadian kemarin, keluarga Hansel mengambil pujian dari Julian dan menghina keluarga mereka. Memikirkan pagi hari, Nicholas mengusir keluarga mereka dari keluarga Hansel. Dia marah. Karena Anda telah memilih untuk tidak kembali, maka Anda tidak akan kembali. Anda akan ditertawakan ketika Anda kembali. Sekarang dia sudah bertekad dan tidak mau uang lagi. Kalau dia miskin, dia akan miskin. Setidaknya dia bebas dan tidak perlu memandang wajah orang lain. Keluar, dia menegang dan menunjuk ke pintu. Julian duduk di samping dan makan dengan kepala menunduk. Dia juga tidak menyangka bahwa Leona, yang rakus akan uang dan terus menuntut Sarah menceraikannya dan mencari menantu yang kaya, akan menolak 20% saham keluarga Hansel ketika dia berlutut di depan Cheryl dari keluarga Wang di depan pintu restoran lezat. Bu, kamu tidak tahu bagaimana menyanjungku. Karamatsu langsung marah. Kakek datang ke pintu secara langsung tetapi ditolak. Sekarang pamannya datang ke pintu lagi dan masih ditolak. Kakek memberikan 20% bagian keluarga, dan dia sudah tidak bahagia. Sikap Leona kini membuatnya semakin tidak bahagia. Kakek tidak memintamu untuk kembali, dia memohon pada Sarah. Sarah bahkan belum berbicara, jadi mengapa kamu banyak bicara? Leona memarahi, Sarah adalah putriku. Aku memiliki keputusan akhir apakah dia bisa kembali atau tidak. Haruskah dia keluar atau tidak? Dia berdiri, mengambil sapu dan mulai mengusir orang-orang. Dia mengusir keluarga Alfred dan menutup pintu dengan keras. Di luar pintu. Ayah, lihat, sikap apa ini? Kakek sudah memberiku 20% sahamnya. Apalagi yang mereka inginkan? Apa terlalu sedikit? Mereka serakah sekali. Andrew dan Olivia mengumpat dengan marah. Oke, ayo kembali dulu, kata Alfred dengan tenang. Di dalam rumah. Setelah Leona mengusirnya, dia merasa sedikit menyesal. 20% saham keluarga Hansel bernilai 100 juta. Bu, kamu sangat bodoh. Bu, aku tidak sedang membicarakanmu. Kamu telah sangat menderita di keluarga Hansel selama bertahun-tahun dan menderita begitu banyak keluhan. Keluarga kami pantas menerima ini. Bagaimana kamu bisa menolak? Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu punya untuk memikirkan dirimu sendiri. Biarkan aku memikirkannya. Karamatsu dan Della mulai mengeluh. Oke, berhentilah bicara tentang ibu, Sarah berkata, kakek, paman, dan yang lainnya selalu meremehkan orang tua kita. Saya juga telah mempermalukan orang tua kita. Ibu akhirnya berhasil bangkit kembali. Saya setuju dengan apa yang ibu telah melakukan. Leona melirik Sarah dan berkata, Sarah benar. Daripada kembali dan dipandang rendah serta dihina, lebih baik penuhi harapanmu. Bukankah kamu akan mengadakan pesta ulang tahun dengan meriah? Mari kita adakan pernikahan di Imperial Residence. Saya sangat marah dengan keberpihakan itu. Nicholas. Sarah bersumpah, Bu, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mempermalukanmu di masa depan. Julian tersenyum dan berkata, Bu, saya tahu ibu juga ingin membuat segalanya lebih mudah bagi keluargamu, dan kamu juga ingin kembali, tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Jangan khawatir, keluarga Hansel takut bahwa Qianjun akan memutuskan kontrak dengan Yonggel, dan akan datang untuk memohon kepada Sarah lagi. Jika kamu sedikit lebih tangguh, kamu akan bisa menang lebih banyak ketika saatnya tiba. Leona juga merasa sedikit menyesal, dan mau tidak mau bertanya, saya sudah seperti ini. Apakah mereka benar-benar akan datang lagi?
Jika mereka datang lagi, apakah saya akan menolak atau setuju? Julian tersenyum dan berkata, itu tergantung pada apa yang Anda inginkan. Anda bisa menolak atau menyetujui. Bu, jika mereka datang lagi, kamu harus setuju. Aku akan berlutut untukmu, Karamatsu berlutut di tanah dengan keras. Benda tak berdaya. Leona mengutuk dan berkata, lihatlah Julian. Meskipun dia miskin, dia memiliki tulang punggung. Dan kamu, demi sedikit uang, kamu bahkan tidak menyerahkan wajahmu. Karamatsu berdiri dan berbisik, bukankah kamu seperti ini sebelumnya? Apa, kamu mengatakannya lagi? Leona berdiri, meninggikan suaranya menjadi 80 desibel, meraih telinga Karamatsu, dan berteriak dengan dingin, apakah kamu semakin berani? Bu, jangan marah, Della berkata tepat waktu, Karamatsu melakukannya untuk semua orang. Jika keluarga Hansel hilang, apa yang akan dimakan keluarga kita? Jika kamu tidak punya apapun untuk dimakan, kamu tidak akan kembali. Leona menjadi mengeras lagi dan memarahi, cari pekerjaan untukku. Kamu memiliki kedua tangan dan kaki. Aku tidak percaya. Tanpa keluarga Hansel, keluarga kami akan mati kelaparan. Bab 50, Usulan Julian. Karamatsu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun setelah dimarahi. Dia membenci Julian di dalam hatinya. Sebelumnya tidak seperti ini. Di masa lalu, saya akan mengemis kepada keluarga dengan cara yang rendah hati hanya demi uang, tetapi sekarang saya bahkan tidak ingin uang itu dikirim ke rumah saya. Semua ini berubah karena kedatangan Julian. Suatu makan malam terasa tidak menyenangkan karena kedatangan keluarga Alfred. Setelah makan, keluarga tersebut duduk di sofa dan menyaksikan tayangan ulang upacara suksesi King Kotake, sementara Julian pergi ke dapur untuk mencuci piring. Karamatsu mendatangi Sarah dan berbisik, kakak, tolong bujuk ibu, ini uang, tahukah kamu apa arti 20% saham keluarga, dan kakek telah berbicara, kamu dapat terus menjadi ketua eksekutif, tahukah kamu caranya seberapa besar kekuatan yang dimilikinya? Anda tidak tahu berapa banyak keuntungan yang diam-diam diperoleh paman saya sebagai ketua eksekutif selama bertahun-tahun ini. Andrew mengetahuinya, dan dia bahkan tidak pergi bekerja, tetapi mobil yang dikendarainya berharga lebih dari 1 juta yuan. Berbicara tentang Andrew, Karamatsu merasa iri. Mereka semua berasal dari keluarga Hansel, jadi mengapa ada perbedaan besar? Sekarang, dia akan menjadi terkenal. Tapi ibuku menjadi sangat keras kepala sehingga dia bahkan tidak ingin uang diantarkan ke rumahnya. Sarah tidak ingin hubungan keluarga menjadi begitu tegang. Dia mengenal kakeknya, tetapi kakeknya memiliki reputasi yang baik, dan dia bermimpi memimpin keluarga Hansel menuju kejayaan dan menjadi keluarga yang benar-benar kaya. Selama bertahun-tahun, keluarga Hansel telah berjuang untuk mencapai tujuan kakek. Aku akan bicara dengan ibu. Kak, kamu harus meyakinkan ibu. Saya mencoba yang terbaik. Sarah berdiri dan mendekati Leona, Bu. Leona, yang sedang menonton TV dengan serius, berbalik dan meliriknya, ada apa? Sarah berkata, Bu, bukankah kamu benar-benar ingin mengangkat kepalamu di depan keluarga ibumu? Ini adalah kesempatan bagus. Kakek mengizinkan kami kembali ke keluarga dan memberi kami begitu banyak bagian. Kakek juga memintaku untuk melakukannya terus menjadi eksekutif. Ketua, sekarang saya sudah menjadi ketua eksekutif, Anda dapat berbicara dengan bermartabat bahkan ketika Anda kembali ke rumah orang tua Anda, bukan? Hah? Leona menghela nafas pelan, Sarah, apakah kamu tidak mengerti orang seperti apa kakekmu? Dia murah hati sekarang karena dia masih membutuhkanmu. Ketika kamu tidak lagi dibutuhkan, dia akan mengusirmu. Sekarang dia memberimu begitu banyak saham. Cepat atau lambat akan diambil kembali. Bukankah ini masalah masa depan? Mari kita bicarakan nanti, Sarah mencoba yang terbaik untuk membujuk. Saat dia mengatakan ini, dia tercekat, Bu, maafkan aku telah mempermalukanmu selama ini dan membuatmu tidak bisa mengangkat kepalamu di dalam keluarga dan di depan orang luar. Sarah, jangan salahkan dirimu sendiri. Jika bukan karena kamu, kakekmu tidak akan memperlakukan ayahmu dengan baik. Ayahmu hanyalah pecundang. Dia tidak memperjuangkan apapun atau merebut apapun. Akibatnya, statusnya dalam keluarga semakin buruk. Rendah, anggota keluarga Hansel lainnya bekerja di Yonggel dan membeli mobil dan rumah, tetapi ayahmu membeli rumah atau hipotek. Leona sepertinya dia membenci besi. Ketika dia masih di sekolah, Anton sangat baik dalam semua aspek, tetapi dia tidak menyangka bahwa Anton akan begitu lemah dan jujur. Dia juga seorang manajer, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan suap. Bu, ayo kembali. Julian mencuci mangkuk, dan ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Sarah, jangan tidak sabar. Keluarga Hansel yang memohon padamu sekarang. Karena orang tua kita memiliki status yang sangat rendah di keluarga Hansel tahun-tahun ini, ambil kesempatan ini untuk seks kembali lagi. Sampah, hanya kamu yang banyak bicara. Karamatsu mengumpat dengan marah dan berteriak, Julian, aku memperingatkanmu, ini masalah keluarga kita, jangan menyela.
Awalnya, Karamatsu juga memiliki kesan yang baik terhadap Julian karena Julian meminta ibunya memberinya uang untuk membeli mobil. Sekarang dia sangat membenci Julian. Julian duduk, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, lalu memberikannya kepada Anton, yang sedang duduk di samping dan menonton TV dengan serius. Ayah, merokoklah. Anton mengambilnya, menatap Leona, berdiri, dan pergi ke balkon untuk merokok. Julian tidak terlalu peduli, dia menarik napas dalam-dalam dan asap menyebar di ujung hidungnya. Dia berkata dengan tenang, jika kamu ingin memperjuangkannya, maka kamu harus lebih memperjuangkannya. Bu, dengarkan aku. Jika mereka datang lagi lain kali, kamu langsung meminta setengah dari saham keluarga Hansel. Jika mereka tidak melakukannya jika Anda tidak setuju, maka mereka tidak akan kembali. Jika Anda setuju, maka kembalilah. Apakah kamu bercanda? Karamatsu memarahi, tahukah kamu seberapa besar properti keluarga Hansel? Tahukah kamu berapa 50% saham keluarga Hansel? Sarah juga memarahi, Julian, jangan menimbulkan masalah. Namun, Leona menegakkan tubuhnya dan berkata, saya pikir apa yang dikatakan Julian masuk akal. Jika Anda ingin memberi, berikan saja 50%. Bagaimanapun, saya tidak peduli untuk kembali. Jika saya memberi 50%, saya bisa pertimbangkan untuk kembali. Dan di masa depan, keluarga Hansel, keluarga kami memiliki keputusan akhir. Bu, ini tidak mungkin. Kakek tidak akan setuju. Betul Bu, 20% saja sudah cukup. Coba pikirkan, dengan uang lebih dari 1 juta sebulan, ditambah gaji adikku, keluarga kita akan bisa membeli villa dalam waktu kurang dari setahun. Leona juga terguncang. Julian berkata pada waktunya, Bu, jangan berhati lembut. Ini adalah kesempatan terbaikmu untuk merasa bangga dan mengambil alih keluarga Hansel. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Leona tidak percaya diri dan bertanya, 50%. Apakah ini terlalu berlebihan? Akankah orang tua itu setuju? Julian menganalisis, kalian semua tahu status Qianjun di Jiangzhou, dan Qianjun hanyalah salah satu kelompok keluarga Nat di Kyoto. Qianjun sendiri memiliki nilai pasar ratusan miliar, dan seluruh keluarga Nat dapat dibayangkan. Sedangkan untuk keluarga Hansel, total aset keluarga Hansel lebih dari 1 miliar, dan sebagian besar merupakan aset tetap. Hanya dengan kerjasama yang mendalam dengan keluarga Nat, aset keluarga Hansel dapat meningkat pesat. Meski kakek keras kepala, dia tidak bodoh. Titik petik 2. Julian berhenti sejenak dan melanjutkan, Anda tahu kota perdagangan kota, ini adalah pusat komersial dan keuangan kelas atas, dan sangat sulit untuk menetap. Usaha kecil seperti keluarga Hansel tidak bisa menetap di kota perdagangan kota, tapi kakek dia memiliki reputasi yang baik dan selalu ingin menjadikan keluarga Hansel menjadi keluarga kaya. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menetap di kota perdagangan kota. Tanpa dukungan dari keluarga Nat, mengapa dia harus melakukannya? Jadi, dia berharap Sarah akan kembali. Hanya jika Sarah kembali untuk mengambil alih keluarga Hansel barulah kerjasama antara keluarga Hansel dan Qianjun bisa bertahan lama. Julian menganalisis pro dan kontra satu per satu. Apa yang dia katakan jelas dan logis. Keluarga Hansel mempercayainya tanpa ragu. Selama Sarah terus menjabat sebagai ketua eksekutif Yongle, keluarga Hansel akan mendapat lebih banyak pesanan dan lebih banyak aset. Kakek seharusnya bisa menyelesaikan rekening ini. Setelah mendengarkan perkataan Julian, Leona langsung setuju. Ya, 50%, menantu yang baik, kamu benar-benar penyelamat keluarga kami. Jika Anton punya pikiran, keluarga kami tidak akan memiliki status sama sekali di dalam keluarga. Julian tersenyum tipis, dan Karamatsu mengancam, saya harap lamaran Anda bermanfaat. Jika pada akhirnya Anda kehilangan 20% saja, saya tidak dapat mengampuni Anda. Setelah mengancam Julian, Karamatsu memandang Leona sambil tersenyum, Bu, lihat, kita akan mendapatkan 50% saham keluarga, dan kita akan segera kaya. Bagaimana dengan mobilnya? Leona menatap Karamatsu dengan tajam. Karamatsu memandang Julian, memintanya untuk berbicara. Julian tersenyum tipis dan berkata, Bu, Karamatsu benar. Keluarga kami sangat membutuhkan mobil mewah. Di masa depan, ketika ibu kami kembali ke rumah orang tuanya, sebaiknya berkendara ke sana, bukan? Yah, itu masuk akal, Leona mengangguk dan berkata, beli, aku akan membelinya besok. Karamatsu memandang Julian dengan penuh rasa terima kasih, anak ini cukup berguna. Julian tersenyum tipis. Yang paling dipedulikan Sarah adalah keluarganya, dan yang paling penting adalah pendapat keluarganya. Semua itu ia lakukan hanya demi membuat keluarga semakin harmonis. Dia melirik Sarah dan menemukan ada senyuman di wajah Sarah yang bahkan dia tidak menyadarinya. Inilah senyuman yang tanpa sadar diperlihatkan ketika seseorang sedang bahagia hatinya. Selama Sarah bahagia, dia bisa melakukan apa saja. Bersambung.